mudah-mudahan nanti selepas Ramadan keimanan dan ketakwaan kita benar-benar meningkat, kita menjadi manusia-manusia baru yang sudah lebih baik, lebih terasa dan lebih bisa mengakselerasi terutama dalam ibadah-ibadah kita. Khusus buat yang laki-laki saya panggil abang, khusus yang perempuan saya panggil empok. Khusus buat abang, ubur-ubur ikan lele. Cakep apa? Ubur-ubur ikan lele. Ngantuk amat sih le. Yang tidur dibangunin, yang bangun sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil azizil ghaffar, khalaqal insana min salsalin kal fakhar, wa khalaqal janna min marijin min nar. Ashhadu an la ilaha illallahul wahidul qahhar, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mukhtar. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin. Pada diem aja nih bang, 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 bang. Ini berdengar apa kagak bang? Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, celaka bagi orang yang ketika disebut namaku tapi dia tidak bersolawat kepadaku. Kata Rasul juga, orang yang paling pelit di dunia ini adalah orang yang ketika disebutkan nama Nabi Muhammad tapi tidak mau bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Berarti kalau kita dengar Nabi Muhammad disebut, kita enggak solawat kepada baginda Nabi Muhammad, maka kita termasuk orang yang celaka, termasuk orang yang pelit. Mau? Mau? Abang pulang dari sini, dari sekolahan SMA Sudirman, ya. SMA Sudirman dari Puri, rumahnya di PUP di Demarakas. Tiba-tiba begitu sampai di pom bensin PUP, ditabrak sama becak, celaka dah tuh. Kira-kira mau apa enggak? Mau nggak bang? Mau nggak bang? Ditabrak sama cewek apa becak mau?
harapan. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-akhyar. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim. Wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Dipasangin apa ini, Bang? Bukan bom, bukan ya. Ntar lagi teriak-teriak meledak gimana? Enggak. Mobil diparkir, terus siapa yang bawa mobil itu? Jangan. Yang terhormat, yang termulia, Kepala Sekolah SMA Sudirman 2 ya, Bekasi, Bapak Haji Anis, kita doain mudah-mudahan. Salah, Anas. Ngetes aja, ngetes. Alhamdulillah kupingnya masih berfungsi. Alasan. Bapak Haji Anas, ribet udah. Pokoknya Bapak Haji Anas sudah pokoknya ya. Bapak Haji Anas, mana Bapak Haji Anas? Oh ini tadi yang sambutan, Pak, mantep kumisnya. Kita doain beliau mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, berkah urusan, banyak duitnya, utangnya lunas, cicilannya ada yang bayarin. Yang terhormat seluruh Dewan Guru, Ibu Guru, Bapak Guru, mohon izin, mohon maaf saya ngomong di depan karena emang diundang, cuman belum ada DP-nya ini. Abang-abang, mpok-mpok, saya tahu dari pagi sekolah ya. Paginya sekolah, siangnya acara. Ngantuk berarti. Makan udah? Belum. Ini gemuk-gemuk banget belum makan. Disuntik. Lah kebo kali. Abang empok semuanya mohon maaf, mohon izin. Pertama, mari kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah atas segala nikmat dan karunia. Andai kata kita tidak bersyukur atas nikmat dan karunia dari Allah, maka kita termasuk orang yang kufur atas nikmat Allah. Kalau kita kufur atas nikmat Allah, berarti kita termasuk orang yang siap-siap digodok, digedigin, direbus di neraka. Mau? Mau? Enggak mau. Kita harus bersyukur, Bang. Kenapa bersyukur? Banyak banget nikmat yang Allah kasih, tapi Allah kagak hitung-hitungan sama kita. Tetangga saya kemarin abis lahiran sesar. Abis lahiran sesar ternyata dia kagak bisa kentut selama 2 minggu. 2 minggu nggak kentut, Bang. Bayangin perut bagaimana itu. 2 minggu dia kagak bisa kentut, dia ngadu ke dokter, dia periksa ke dokter, dia curhat ke dokter, dia bilang, dokter, saya udah 2 minggu kagak kentut-kentut dokter. Apa kata dokter? Emang ngapa, Bu? Kena kemarin saya habis lahiran sesar. Ya Allah, Bu, satu-satunya jalan biar itu kentut keluar, apa Bu? Operasi. Ditanya tuh ibunya. Kata ibunya, ya Allah dokter, berapa duit dokter operasinya? Murah Bu, cuman 25 juta.
Dokter 25 juta, iya 25 juta timbang 25 juta buat ngeluarin kentut doang. Bayangin bang, harga Mio itu nggak bener. Mio second atunya 8 juta, 25 juta berarti 25 juta. Kalau beli cash motor baru dapat apa? Fazio ya. Apa-apa 25 juta dikeluarin buat ngeluarin kentut. Abang empok saya tanya di sini nih, Bapak Ibu Dewan Guru, saya tanya di sini nih, kalau kentut kira-kira ngeluarin duit apa kagak? Hah? Ngeluarin duit apa kagak bang? Bang, kentut ngeluarin duit apa kagak sekarang nih? Kagak, gratis ya. Pak bisa kentut? Pak, kentut bisa? Saya tanya, itu kentut keluar pakai permisi apa kagak? Kagak. Saya tanya lagi, ada tarif gak tuh sekali keluar 3.000? Nggak ada, betul? Itu baru timbang kentut. Kemarin 2019-2020 orang-orang pada berebut yang namanya oksigen, tabung oksigen, betul? Orang-orang berebut tabung oksigen, setabungnya itu harganya 500.000 sampai 1 juta. Satu hari bisa ngabisin 3 sampai 5 tabung oksigen. Berarti kalau kita ambil yang murah 500.000 dikali 5 tabung, berapa duit? Berapa? 2,5 juta. Lu giliran duit pada melek lu. 2,5 juta buat napas sehari. Kalau dia dirawat selama seminggu, 2,5 juta dikali 7, berapa duit? Hitung dulu bang. Ini hitung dulu. Banyak pokoknya ya. Banyak ya. Timbang napas selama seminggu, sampai belasan juta ngeluarin duit. Kita dari bangun sampai besok nih, sampai besok, mau nggak hidup besok? Mau? Kita dari bangun tidur sampai ntar malam tidur lagi, napas sehari semalam kagak ngaso-ngaso. Ada yang di sini ngaso napasnya? Ada nggak? Ada nggak? Ngasoh napas 2 menit aja ngasoh, mati bang. Bener ya? Tadi kentut, timbang ngeluarin kentut 25 juta, timbang ngeluarin napas sampai belasan juta. Kita detik ini sampai hari ini kentut gratis, napas juga alhamdulillah. Dosa besar apabila hamba Allah ketika dikasih nikmat yang tak terbatas tapi dia kagak mau bersyukur atas nikmat Allah. Takbir. Begitu. Mana tadi MC-nya? Mana Neng? Takbir gitu. Allahu Akbar gitu. Ini Allah Akbar ya. Allah. Ya. Abang-abang yang tidur makin puls neng begitu mah. Bener dah. Tuh. Maka pertama kita wajib bersyukur atas nikmat dari Allah Subhanahu. Apalagi sampai detik ini, besok hari Sabtu kita bakal ketemu yang namanya bulan suci. Judulnya keren banget, Tarhib Ramadan, SMAS. S-nya apaan? Hah? Swasta. Emang ada begitu ya? SMAS Islam PB Soe Dirman 2 Bekasi. Tulisannya apa? Soe. Udah jangan protes sudah. Soe Dirman 2 Bekasi, Ramadhan, bulan penuh inspirasi dan motivasi. Rabu 26 Februari 2025 M. Sampai detik ini kita ngadain Tarhib Ramadan, nikmat Allah kagak putus-putus buat hidup kita. Betul? Andai Allah cabut satu nikmat dari tubuh kita, contoh kecil aja, bang, sekarang zamannya lagi pada batuk pilek, betul? Itu yang namanya kalau udah batuk pilek, meriang, badan panas, greges, ya Allah kagak enak banget. Abis batuk pilek udah sembuh batuk gregesnya, udah sembuh badannya, lidah pakai segala radanya pahit. Betul? Empok-empok makan seblak level 10. Ada? Makan seblak level 10.
Lagi sakit, mulutnya lagi pahit, Pak. Mulutnya lagi pahit, dia mesen seblak level 10. Kata dia, agak berasa apa-apa ini. Itu tibang lidah kok. Lidah dicabut sama Allah Subhanahu wa taala, kita nggak bisa ngerasain apa-apa. Maka pantas kita sebagai hamba Allah wajib bersyukur dengan mengucap alhamdulillah. Salawat serta salam mari kita haturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bang. Oh. Kalau laki abang ya. Kalau cewek empok. Ada banji di sini? Enggak ada kan? Iya. Abang sama empok. Hari ini kita dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Apa yang kita perlu siapin buat masuk ke bulan suci Ramadan? Apakah kita main masuk aja bulan suci Ramadan tanpa persiapan? Betapa banyak orang yang masuk doang tapi kagak bersiapan. Maka bisa jadi Ramadannya sia-sia. Nauzubillahi min. Yang pertama, kita kudu menyambut bulan suci Ramadan. Hati kita harus girang. Girang paham? Girang. Seneng paham? Gembira paham? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Katakan wahai Muhammad, dengan karunia Allah, dengan rahmat Allah, dengan seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita, falyafrahu, kita wajib girang, kita wajib senang, kita wajib gembira. Kita bang, kalau dapet nih bang, abang pulang dari sini, ternyata lagi ulang tahun, nyampe rumah ternyata udah diparkirin motor NMAX. Ulang tahun hadiahnya motor NMAX. Empok nih pulang dari sini ulang tahun, udah terparkir motor Scoopy. Nggak apa-apa, ini lumayan ya, bersyukur. Iya. Ya. Kira-kira abang dapat motor NMAX, empok dapat motor Scoopy, girang apa enggak? Seneng apa enggak? Gembira apa enggak? Gembira. Kenapa? Karena kita dapat hadiah. Sama bulan Ramadan itu ibarat hadiah. Kalau bahasa Indonesianya ketiban duren montong. Paham itu? Emang sakit emang. Iya, tiban duren. Bener juga bang itu. Tiban duit mau? Emang nggak punya duit? Nggak punya duit? Sama berarti. Ibaratnya kita ketiban duren montong. Kenapa? Dapat hadiah dari Allah Subhanahu wa taala khusus buat umat Islam. Allah Subhanahu wa taala jadikan bulan suci Ramadan ini sebagai bulan yang berlipat-lipat ganda pahalanya, berlipat-lipat ganda kebaikan-kebaikannya. Kita sholat di bulan Ramadan, sholat johor di bulan Ramadan kagak sama pahalanya dengan sholat johor di bulan-bulan yang lain. Allah lipatkan dengan 100 kali lipat. Maka abang, empok, kalau udah masuk bulan suci Ramadan, udah kita kudu girang, kita kudu kita kudu gembira. Yang pertama, kita menyambut bulan suci Ramadan dengan riang gembira. Yang kedua, ibarat orang mau bertanding. Bang, kenal Persija gak? MU. Ini demen bola apa enggak sih? Chelsea, Persija kenal? Rizky Ridho, Persib kenal? Ciro Alves kenal? Main apaan sih bang kalau di rumah? Main cewek. Kok bahaya ini? Waduh. Pok, tandain orang yang ngomong cewek tadi. Tandain. Kalau dia deket-deket jangan mau. Emang nggak mau ya, Pok ya? Itu bang, kalau kita mau bertanding Persija Jakarta sampai sekelas MU
Liverpool, Manchester City sebelum bertanding 20 menit, 15 menit sebelum bertanding pasti ada yang namanya pemanasan. Betul? Empok kenal sama Jimin? Jimin kenal? Kalau Nimin orang mana Nimin? Jungkook kenal Jungkook? Kalau berdiri gimana? BTS kenal BTS? Kenal BTS? Itu saya tanya, abang tadi lu bang ya, gantian. Kan gak pada kenal Jimin kan lo? Kenal? Enggak. BTS kalau mau manggung, dia sebelum manggung pemanasan dulu apa kagak? Agak so tahu. Lo belum pemanasan bagaimana dia tahu panggungnya? Sotoy dia bang. Ya. Itu BTS, sekelas BTS, tahu BTS kan? Yang mukanya rada-rada sipit. Iya, matanya rada-rada sipit. Tahu? Iya, tuh. Merem dia berarti. Itu bang, sekelas BTS sebelum dia manggung, dia sebelum manggung pasti ada yang namanya cek sound. Dia ke panggung, dia cek sound. Udah kayak tukang sound. Dia pasti yang namanya pemanasan, gerak-gerak, kan nyanyi sambil joget dia kan, betul ya? Ada nyanyinya diem, enggak kan? Nah iya, itu dia sebelum manggung aja kudu pemanasan. Sama ketika kita mau masuk bulan puasa, kita kudu dan harus pemanasan. Ntar malam pulang dari sini, bangun jam 3:30, jam 3 subuh, bangun. Kenapa? Kita kudu pemanasan, harus pemanasan. Ntar malam kita bangun juga, ngapain? Sholat tahajud. Nih ntar nih bang, abang kan udah makan tadi, jangan makan lagi sampai besok. Kuat? Kuat ya bang? Hah? Baru tipes belum mati bang. Pemanasan kita kudu pemanasan. Kenapa? Karena bulan puasa adalah bulan yang dinamakan sebagai bulan pertandingan kita melawan hawa nafsu. Makanya pulang dari sini yang masih pacaran ada? Ada yang masih pacaran? Nah, ada enggak? Saya tanya nih saya tanya bang. Saya tanya, orang puasa tapi pacaran, puasanya diterima apa kagak? Ada yang model begini nih pacarannya, manggilnya ayah bunda. Abi Umi, ayah bunda, belum apa-apa udah ayah bunda. Besok hari Sabtu udah mau puasa, dari sekarang si ayah nge-WA si bunda. Kata si ayah, bunda, besok kalau puasa tolong bangunin ayah ya. Dibalas sama si bunda, iya ayah, nanti aku bangunin kok. Diakhirin dengan emot cium ada lope-lopenya. Wah. Belum puasa aja udah begitu. Ada yang begitu? Ada yang begitu? Pas nyampe bulan puasa, dari subuh dia udah nahan lapar, nahan aus. Begitu ampe sholat asar, habis asar, ternyata pagi-paginya udah di WA sama si bunda, ayah. Dibales sama ayahnya, iya bunda. Apa terusannya? Ayah, ini kata bunda, ayah, nanti sore jam 4 habis asar kita JJS yuk. Ditanya sama si ayahnya, JJS kemana sih bunda? Kata si bundanya, kita JJS-nya ke Harapan Indah yang jauhan dikit. Terus nyari apaan bunda? Nggak usah nyari apa-apa, bunda pengen meluk ayah aja dari belakang.
dari subuh sampai asar. Pas habis asar dia boncengan, pelukan, sambil sayang-sayangan, sambil ayah bundaan. Saya tanya, puasanya diterima apa enggak? Berarti sia-sia. Kata Rasul, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Betapa banyak orang yang puasa cuma dapat aus sama lapar doang. Modelnya bagaimana? Tadi dari subuh nahan lapar aus, pas asar dia batalin pahalanya. Puasanya tetap sah, tapi pahalanya udah habis. Maka pulang dari sini, abang empok yang manggil ayah bunda ada? Abi Umi. Waduh, parah lagi Pak. Abi Umi. Pulang dari sini, siapaan dulu kek? Mau Abi, mau Umi, siapa dulu terserah. Pakai caps lock Pak. Tahu caps lock? WA itu laki. Kagak usah pakai Abi udah. Pulang dari sini WA. Nama abinya Juki kebetulan. Siapa? Juki. Pakai caps lock. Juki. Kita putus hari ini. Dibalas sama abinya si Juki. Oke. Gue juga mau putus sama Allah. Berarti kita kudu mempersiapkan sebelum datangnya bulan puasa. Jangan sampai kita puasa cuma nahan lapar sama nahan aus. Saya tanya bang, nahan lapar enak apa kagak? Nahan aus enak apa kagak? Kagak enak kan? Lapar perut, aus tenggorokan, kagak dapat apa-apa, ternyata pahalanya habis, semuanya habis, cuma dapat lapar sama aus. Sia-sia, na'udzubillahi min. Tuh, ada yang nyanyi, sia-sia. Tuh, mahal ini ya. Tahu aja kok. Ya. Abang empok yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tadi, kita kudu gembira, kita kudu seneng, harus seneng dalam menyambut bulan suci Ramadan. Yang kedua, kita kudu mempersiapkan diri pemanasan. Jangan sampai kita masuk bulan puasa, bulan suci Ramadan, ternyata kita puasanya cuma nahan lapar sama nahan haus. Na'udzubillahi min. Yang ketiga, sesuai judul, Ramadan bulan penuh inspirasi dan motivasi. Di bulan Ramadan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, futihat abwabul jannah, dibukakan pintu-pintu sorga selebar-lebarnya. Artinya apa? Kata para ulama, kita kalau masuk bulan Ramadan banyak yang berbuat kebaikan, kita juga enggak malu buat kebaikan. Besok biasanya ada yang namanya berbagi takjil, betul? Betul? Ada yang namanya buka puasa bersama sambil nyantunin anak yatim, betul? Coba bang, po, kalau bukan bulan puasa, abang po nungguin di pinggir jalan bagi-bagiin takjil, belum bulan puasa padahal. Kira-kira abang po malu apa kagak? Malu, betul? Betul? Tapi kalau bulan puasa kita banyak yang berbuat kebaikan, jadi kita ngikut berbuat kebaikan. Enggak sampai di situ, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, gara-gara bulan Ramadan motivasi orang beribadah tambah-tambah. Betul? 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 Orang yang tadinya males sholat, pas bulan Ramadan jadi rajin sholat. Orang yang tadinya amat terawih jarang banget, pas bulan puasa dia jadi rajin terawih. Maka pantas judulnya, Ramadan adalah bulan inspirasi dan motivasi. Buat apa inspirasinya? Buat memotivasi kita berbuat kebaikan sebanyak-banyaknya. Kita salawatan dulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub
وديائها وعلى آله وصحبه وسلم bareng-bareng. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa aziyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Terakhir, bulan Ramadan itu mengajarkan kita yang pertama, kenapa kita pas bulan Ramadan disuruh puasa, biar kita juga ngerasain betapa banyak saudara-saudara kita yang tiap hari dia tidak makan, tidak minum, alias keterbatasan ekonominya. Kita harus bersyukur pulang dari sini ke rumah udah disiapin lauk pauknya. Alhamdulillah. Yang kedua, bulan Ramadan juga mengajarkan kita, kalau kita berbuat baik kepada orang, maka orang tersebut girang, kita bakal mendapatkan pahala yang tidak ada tandingannya, tidak ada batasnya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, afdalul a'mali idkhalus surur ala qalbil mu'min. Sepaling-paling baik amal adalah amal yang bentuknya nyenengin hati orang, bikin gembira orang lain. Karena orang bisa jadi kalau kita bikin gembira, dia senang, maka bisa jadi hidupnya makin optimis, hidupnya makin semangat. Insya Allah. Mudah-mudahan kita semua disehatin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan abang empok semuanya besok bulan puasa yang masih pacaran udah pada putus. Enggak pada amin, mau putus. Mudah-mudahan yang pacaran pada putus. Enggak ada yang JJS sore lagi. Enggak ada yang ayah bunda lagi. Mudah-mudahan abang-abang pulang dari sini besok masuk bulan suci Ramadan, pas sholat terawih kagak main sarung lagi, apalagi main petasan. Ya, imam belum salam, dia udah ngibrit nyari petasan. Oke? Siap semangat menyambut bulan suci Ramadan? Siap semangat menyambut bulan suci Ramadan? Takbir! Takbir! Sallu ala Nabi Muhammad. Dari saya itu aja, mohon maaf kurang lebihnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kita tahu kalau puasa kita diterima, Ustaz? Caranya adalah yang pertama dari sisi fikih. Kalau dari sisi fikih kita sudah memenuhi syarat, rukun dan segala macamnya, maka insya Allah puasa kita diterima. Itu dari sisi fikihnya, zohirnya. Zohirnya apa? Syarat wajib puasa adalah ada 4. Rukun puasa juga ada 4. Yang pertama rukunnya kita niat. Yang kedua adalah kita menahan diri untuk tidak makan, minum, dan maaf berjima. Tahu jima? Ya, berhubungan seksual antara suami istri. Itu secara fikih. Kalau kita nahan lapar, nahan haus, dan nahan kebutuhan si Joni, ya, itu maka secara fikih sah dan diterima. Dan ada sisi batinnya juga. Kalau fikih
menilai secara zahirnya. Kalau tasawuf maka menilai secara batinnya. Apa itu? Yaitu menjaga diri dari segala macam penyakit hati. Apa penyakit hati? Macam-macam. Ada yang marah, kesel sama orang, ada yang gedek sama orang, iri, dengki sama orang, lalu beradu domba dan lain-lain. Kalau dua-duanya fikih dan tasawufnya, dari sisi fikih dan tasawufnya sudah dipenuhi, maka kita yakin amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa yang benar, puasa yang sah, puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah puasa yang memberikan efek yang baik buat hidup kita. Kalau orang makin hari puasanya makin baik ibadahnya, maka puasanya otomatis diterima. Kalau orang puasa tiap hari tapi kesel sama orang juga tiap hari, ngomongin orang juga tiap hari, maka otomatis puasanya tidak diterima secara pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gadis dari 11 Saya ingin bertanya Ustaz, misalnya kita punya hutang puasa dan kita belum sempat untuk bayar puasanya dan belum sempat bayar fidyah puasanya, namun kita sudah bertemu di bulan puasa setahun depan selanjutnya, nah itu apakah puasa kita diterima atau tidak? Kita harus bagaimana Ustaz? Terima kasih. Oke, Abang juga harus memperhatikan, ini adalah ilmu fikih puasa. Nanti Abang punya istri, punya anak perempuan, Abang udah tahu ilmunya. Kalau Abang nanti punya istri, punya anak perempuan tapi nggak tahu ilmu puasa, maka Abang bertanggung jawab secara dosa, secara moral, secara seluruhnya. Oke? Tadi pertanyaannya, kalau kita masih punya hutang puasa, terus sudah bertemu lagi sama Ramadan selanjutnya, sedangkan puasa kita hutangnya belum lunas, nah itu diterima gitu apa enggak gitu puasanya? Begini, secara fikih, ketika orang punya hutang puasa, terkhusus yang perempuan, ketika dia mengalami masa haid di tengah bulan puasa, seminggu misalnya, tahun kemarin hutangnya 7 hari berarti kan, ternyata sepanjang tahun dia belum bayar, dia baru bayar 2 hari, berarti hutangnya masih berapa? 5 hari. Besok udah puasa, berarti belum kecandak, tahu kecandak? Belum kesampaian buat bayar hutangnya. Terus gimana? Caranya adalah nanti setelah bulan Ramadan ini bayar hutangnya, tapi ditambah hutang besok. Besok kan pasti nih hutang lagi kan? Kemarin hutang belum lunas, besok hutang lagi. Misal 7 hari lagi, berarti total hutangnya 12 hari. Nah, terus gimana yang 5 hari? Yang 5 hari ini wajib bayar kodoknya, alias bayar hutangnya dengan mengkodok puasa tadi. Lalu yang kedua adalah bayar fidyah. Fidyah tahu? Fidyah itu adalah kita mengeluarkan sebagian harta kita untuk kita sedekahkan kepada orang miskin dalam rangka membayar fidyah. Niatkan dalam hati, ini fidyah saya. Berapa ukurannya? 1 hari puasa, maka ukurannya 1 mud. 1 mud itu berapa Ustaz? 1 mud itu adalah 600 gram beras. Pakai gram ya, bukan liter. Oke? Karena gram dan liter beda kan? Kalau gram lebih banyak kan daripada liter, maka nanti timbangnya 600 gram. Berarti kalau 5 hari utangnya kali 600 gram dikali 5 sama dengan banyak. Banyak kan? Ya. Nah itu. Jadi setelah 1 hari 1 mud berapa? 600 gram. Terus gimana? Kalau misalkan udah 2 tahun belum bayar juga tuh 5 harinya, dikali 2 kali 4 kali. Berarti berapa? 1 hari 1200 gram dikali 5 berapa? 4
banyak pokoknya ya itu. Jadi satu hari utangnya puasa wajib dikodok juga plus bayar fidyah 600 gram beras. Begitu. Diterima apa enggak? Diterima insya Allah. Apalagi ibu yang biasanya wakirin, nyusuin, itu dulu ya. Udah gitu tahun depan wakirin lagi, nyusuin lagi, tahun depan wakirin lagi, nyusuin lagi. Goyang banget. Ya, itu. Nah, itu tadi caranya tadi. Nanti titiknya kalau khusus ibu hamil, kalau ibu hamil tidak puasa karena khawatir terhadap dirinya saja, maka cukup kodok doang. Oke. Kalau khawatir terhadap bayinya saja, maka kodok dan fidyah. Kalau khawatir dua-duanya, bayinya juga khawatir, sama dirinya juga khawatir, maka kodok doang. Berarti kalau dirinya dan dirinya baik, berarti kodok doang. Kalau baiknya doang, berarti fidyah dan kodok. Paham ya? Nanti juga kamu ngerasain lulus, habis dari sini ada yang langsung nikah. Kuliah nikah aja. Kuliah, lulus kuliah, nikah, hamil, itu pasti. Hamil, nyusuin, nah hitungannya begitu. Ya, caranya begitu. Paham ya? Jadi kalau masih punya utang, bagaimana caranya? Tadi harus bayar fidyah dan harus kodok. Dua. Oke? Saya kira. Marilah kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah bersama-sama, istighfar 3 kali dan doa penutup majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر